Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan lewat pujian kita dan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Wahyu 15 ayat yang ketiga. Bunyinya, dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba. Bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaanmu, ya Tuhan Allah yang maha kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, salah satu kitab yang akan sering sekali diabaikan adalah kitab Wahyu. Dan pengabaian itu ternyata juga adalah bagian dari rencana si iblis yang begitu jahat, karena dia tidak ingin seluruh manusia yang telah diselamatkan itu mengetahui tentang akhir akan pekerjaannya. Kitab Kejadian ternyata kitab yang membuka tabir terkait tentang apa yang dilakukan oleh si iblis. Tetapi kitab Wahyu ingin menunjukkan bahwasanya bagaimana mereka pada akhirnya akan berakhir. Dan iblis tidak ingin banyak orang yang mengetahui ini karena dia ingin menarik banyak orang untuk mengikut dia. Kita sedang menikmati perjalanan ini, meskipun kita harus menghadapi banyak penderitaan. Ketika saudara membaca kitab Wahyu, saudara harus membuang pemahaman hanya sekedar tahu. Seandainya saudara diberi penglihatan akan masa depan, apa sebenarnya maksud saudara ingin mengetahui tentang masa depan? Banyak orang ingin tahu masa depannya hanya untuk sekedar tahu. Padahal kita memahami kitab Wahyu ini merujuk kepada masa depan yang akan terjadi untuk mempersiapkan diri. Kita harus mempersiapkan diri. Dan tanda orang yang telah memenangkan perjalanan hidup itu adalah terus mempersiapkan diri. Kini kita melihat saudaraku terkait tentang hasil dari segala sesuatu hal terkait tentang hidup dalam iman percaya yang terus menerus. Dikatakan bahwasanya pada tempat itu dalam ayat yang kedua, aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api. Di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah. Orang-orang yang telah memenangkan perjalanan iman mereka, mereka akan bernyanyi dan bersukacita. Kita tidak boleh memahami ini sebagai sesuatu hal yang terlalu hurufiah, seolah-olah ketika kita memasuki kerajaan sorga nantinya kita hanya bernyanyi dari pagi sampai malam dan lain sebagainya. Ini hanya merupakan bentuk tentang ekspresi terkait tentang bagaimana orang-orang yang telah memenangkan pertarungan iman mereka sungguh-sungguh menikmati akan hasil dari apa yang telah mereka imani. Mereka bernyanyi, mereka bersuka cita. Bernyanyi dalam arti Alkitab adalah sebagai bentuk tentang
pribadi seseorang yang telah menang. Apa nyanyian yang mereka nyanyikan? Mereka menyanyikan nyanyian Musa hamba Allah dan nyanyian anak domba. Bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaanmu ya Tuhan, Allah yang maha kuasa, adil dan benar segala jalanmu ya Raja segala raja. Ini ingin menunjukkan kepada kita bahwasanya orang tidak akan mampu melihat kemuliaan Allah yang besar dari pekerjaan yang begitu sederhana. Tetapi Tuhan sering sekali mempergunakan pekerjaan-pekerjaan yang sederhana, yang nampaknya akan menjadi gagal, tetapi Tuhan merencanakan sebagai sesuatu hal yang akan berhasil. Musa ternyata bukti bagaimana Tuhan membukakan jalan, dan Yesus adalah bukti bahwasanya Dia adalah jalan itu. Sehingga nyanyian Musa dan juga nyanyian anak domba merupakan bukti bahwasanya kita telah berada di jalan yang benar. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa. Kami memohon kiranya Engkau menguatkan kami supaya kami juga menjadi pemenang dalam pertarungan iman ini, supaya kami tidak menjadi kalah, supaya iman kami tidak menjadi padam. Semakin sulitnya perjalanan hidup kami, iman kami semakin berkobar-kobar. Terpuji Engkau Bapa, di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.